Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berada di rumah, pemirsa Al-Baqiyah TV, berjumpa lagi bersama saya MK Farah Mumtaz. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah memiliki tokoh yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Sudah hadir bersama kita yaitu Gus Nif. Assalamualaikum Gus Nif. Beliau adalah Ketua Umum DPP Asy-Syarifiyah dan juga di samping Gus Nif ini ada Ketua PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan berbincang terkait dengan kultur habaib dan juga kiai. Kiai, mohon izin kita ada beberapa hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, terutama berkaitan dengan isu antara terminologi kiai dan juga habaib. Kalau kiai biasanya terkenal digunakan untuk ulama-ulama yang emang asli pribumi. Kemudian kalau habaib atau istilahnya dzurriyyatun nabi gitu kan, keturunan nabi, seringkali didekatkan dengan para pendatang yang bukan dari tanah Jawa asli gitu. Walaupun sama-sama mereka menyebarkan Islam, berdakwah di Indonesia, namun belakangan ini ada satu fenomena di mana adanya diskriminasi antara ulama dan habaib. Sebenarnya apa yang terjadi sih Kiai? Kita mungkin bisa minta pendapat pertama dari Gus Nif untuk dapat membedah sejauh apa sejarah antara ulama dan habaib di Nusantara gitu. Sebelum kita meranjak ke kasus selanjutnya Kiai. Saya duluan ya. Monggo Gus Nif dulu. Mungkin nanti dilanjutkan oleh Kiai Samsul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau kita mau bicara ini ya butuh waktu berjam-jam ini. Okay. Yang pertama, definisi kiai dan ulama pun belum tentu sama itu. Karena kiai di Jawa ini beda dengan ulama di Timur Tengah. Kiai di Jawa ini sebagaimana definisi lafaz kiai tersebut menjadi rujukan semua masalah yang ada di masyarakat. Sehingga orang datang ke kiai tidak hanya tanya soal sah, batal, halal, haram, tidak. Sampai dengan saya mau memulai buka toko, baiknya hari apa. Sampai istri saya mau melahirkan, datang ke kiai. Karbu saya hilang, datang ke kiai. Ini maka di Jawa ini, di Nusantara, nggak bisa seorang kiai kok tempat tinggal itu di apartemen, nggak bisa. Jadi kiai di Jawa ya pasti di tengah-tengah masyarakat. Dan pintu rumahnya terbuka 24 jam. Sehingga ada ledekan. Kenapa sih kiai di Jawa ini jarang mempunyai karya kitab, karangan kitab gak seperti ulama-ulama Timur Tengah. Katakanlah yang berwafat belum lama ya Syekh Rajab, katanya punya karya tafsir Ar-Rajib, Thalathina Mujallad, 30 jilid. Ya saya jawab, kiai di Jawa gak sempat itu. Bayangkan ba'da subuh dia sudah ngaji, jam 7 walimah. Kemudian kalau di pedesaan ya, jam 8 ke atas mungkin nengok sawahnya. Yang punya pesantren ke pesantrennya. Sorenya walimah akikoh, walimah ini dan sebagainya. Ba'dal maghribnya pulang ngaji, ba'da isya'nya malah kipan. Tengah malam masih digedor-gedor, orang minta air, mau melahirkan dan seterusnya. Jadi bagi kiai-kiai Jawa sebagian besar, udahlah kita pakai karya ulama-ulama di Timur Tengah saja, nggak masalah. Karena tadi di Jawa ini semua rujukan larinya ke kiai, sampai tanya masalah politik. Ini pilkada noblesnya siapa? Ini caleg pilihnya siapa? Tanya kiai. Begitu besar peran kiai di Jawa ini. Dan itu memang sejak awal perkembangan Islam masuk ke sini di era Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram, juga Cirebon dan seterusnya. Kiai ini mempunyai posisi yang sangat vital dan penting sekali.
Makanya tradisi ini tidak sama dengan Timur Tengah. Yang kedua tadi soal Habib ya. Habib atau Sayyid. Habib ini salah satu gelar yang disematkan kepada anak cucunya Nabi SAW. Lebih spesifik lagi, yang dari Hadramaut Yaman, dari keluarga Ba'alawi. Dan itu muncul di abad ke-16. Nah, di berbagai negara ada sebutan masing-masing, ada Syarif, ada Sayyid, dan sebagainya. Bahkan dulu Syekh itu ya Binal Habib atau bukan, seperti Syekh Abdul Qadir. Nah, ini beliau Sayyid, sebutannya Syekh Abdul Qadir, Syekh Abil Hasan Syadili, dan seterusnya. Di Indonesia, Islam memang masuk pertama dibawa oleh mereka. Kalau kita lihat literatur lama, mulai dari Pelak Aceh, itu rajanya namanya Sultan Abdul Aziz bin Ali Mu'tabar bin Muhammad bin Tibaj bin Imam Ja'far bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Di eranya Imam Syafi'i, Indonesia sudah ada kerajaan Islam yang dipimpin oleh seorang Sayyid atau Habib. Di Jawa ditemukan batu nisan Syarifah Fatimah binti Maimun binti Batullah di Leran. Kemudian 200 tahun berikutnya era Wali Songo. Dan ternyata para beliau ini juga para habaib yang jalurnya dari Hadramaut dan ke India Campa, baru masuk ke Jawa. Nah, kemana keturunan mereka? Masyarakat yang diislamkan oleh para beliau ini kemudian menjadi santri, raja, dan sebagainya. Keturunan beliau juga, karena di masa-masa awal mereka butuh asimilasi, mempermudah dakwah, dan gelar Habib yang belum ada zaman itu. Maka Wali Songo lebih dikenal Maulana. Ini gelar bawaan dari Pakistan, dari India. Gelar Habib belum ada. Untuk menyatakan Habib juga Maulana. Salah satu sebutan penghormatan orang-orang India terhadap Habib itu Maulana, salah satunya. Nah, ketika masuk ke sini berbaur dengan masyarakat Jawa, saat itu gelar Habib, gelar Sayyid, gelar-gelar dari Arab ini tidak efektif kalau digunakan. Kurang kepake artinya. Iya, artinya tidak familiar. Mereka tidak tahu ngapain. Mereka lebih tahu, lebih hormat kalau nyebut gelar-gelar Jawa. Sehingga umpamanya Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Sayyid beliau. Tapi beliau memperkenalkan diri lebih kepada cucunya Prabu Siliwangi. Karena ibunya Mas Rarasantang binti Prabu Siliwangi. Yang di Jawa Timur juga sama, lebih memperkenalkan bangsawan Majapahitnya daripada nasab dari ayahnya. Karena ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara saat itu. Artinya dari segi status beliau merupakan Habib. Sebenarnya Habib. Cuman sebutannya di kalangan masyarakat beliau tidak menggunakan Habib, melainkan Sunan. Ya, Sunan itu bahasa Jawa. Susuhunan. Kiai bahasa Jawa. Ada Ki Gede, Ki Ageng, kemudian Ajengan, dan seterusnya ya. Itu bahasa lokal, budaya lokal yang diislamkan. Karena dari awal tidak menggunakan gelar itu, sehingga anak cucunya pun nggak pakai itu. Sehingga kalau kita lihat sekarang, kiai-kiai Nusantara ini, sebagian besar sesungguhnya masih mempunyai ketersambungan nasab sampai ke Rasulullah SAW. Jadi patut disebut Habib atau Sayyid. Tapi karena sudah tradisi puluhan dan ratusan tahun dari generasi per generasi, sudah biasa disebut Abuya, Ajengan, Elang, Tubagus, Kiai, Raden, ya mereka. Ya Kiai, artinya ketika tadi dijelaskan bahwa ada Habib, ternyata ada yang disebut Sunan. Apakah begitu juga sebaliknya, ada Kiai yang disebut juga Habib gitu istilahnya? Nah, belakangan ini karena semua serba terbuka, mulai ada pembaharuan. Ada juga salah satu contoh, ada marga yang termasuk awal masuk ke sini. Itu marga Alawi Madang Habib, Basyaiban, salah satunya. Ada Ba'bud, ada bin Yahya, ada Al-Mathon. Itu marga-marga awal yang masuk ke sini. Yang sekarang anak cucunya sudah nggak ada identitas Arabnya sama sekali.
Dan dari generasi ke generasi sudah pakai gelar kiai, raden dan sebagainya. Nah sekarang ini karena era terbuka, ada sebagian dari keluarga-keluarga ini kemudian memproklamirkan diri nasabnya. Sehingga kadang orang heran, ini dari bapaknya, mbahnya kiai semua, tahu-tahu jadi Habib. Sebenarnya bukan tahu-tahu jadi Habib, memang dia Habib Sayyid, cuma selama ini nggak terbuka. Nah, berbeda dengan Habib yang pada umumnya, yang masuk di abad 18, abad 17, mereka datang ke sini, mayoritas di Nusantara itu sudah Muslim, sudah Islam. Dan Islamnya sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga di dalamnya ada ajaran ta'zim terhadap ahli bait Nabi SAW. Nah, mereka ini datang ke sini, sebagian besar memang ulama, sebagian pedagang, sinergi dengan para sayyid, para habib yang sudah jawani tadi. Sebagian kiai dan sebagainya. Kemudian bersama-sama lahirlah pesantren, kemudian berbagai ormas Islam, pergerakan dan sebagainya. Dan ini berjalan alami. Sehingga sekarang saja ini kita merasa, kenapa istilah itu dibentur-benturkan? Dua ini, ulama yang atau kiai yang sebagian di antaranya juga sebenarnya masih keturunan Nabi, tapi sudah mastur, sudah melebur. Yang satu, keturunan Nabi yang masih jelas karena dari sana, sudah berhubungan secara alami dari generasi ke generasi, saling mendukung, saling erat, sehingga mereka nggak merasa, kamu kiai, kamu habib, enggak, sudah alami. Itu terjadi di berbagai majelis, sempat yang kita alami di masa-masa era 90-an ke sana. Baik Gus Nif, nampaknya kita minta pendapat dari Kiai Samsul ini. Kiai Samsul, kemarin kan sempat kita sama-sama tahu lah, antara peran habaib dan kiai ini sempat menjadi perbincangan terutama di DKI Jakarta, apalagi terkait dengan peran Nahdlatul Ulama ketika diisukan jauh dari habaib akibat dari konflik-konflik atau diskresi geopolitik yang ada di DKI terutama gitu Kiai. Kira-kira sejauh apa peranan NU nantinya Kiai? Ya, jadi antara kiai dan habaib itu memang masing-masing punya peran. Bisa perannya sama juga bisa berbeda. Atau bisa jadi saling bersinergi dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga dakwah Islam di Jakarta khususnya itu semakin kuat karena memang ada sinergitas antara kiai, antara ulama dan para habaib. Nah memang kadang-kadang dalam hal berpolitik ya, memang saya melihat secara umum para habaib itu akan lebih memilih yang aman, tidak mau banyak berkonflik sebetulnya. Jadi kalau kita lihat habib-habib yang terdahulu itu lebih menyesuaikan dengan tradisi, kebiasaan atau sikap para kiai-kiai lokal, termasuk dalam bidang politik. Jadi seandainya ikut berpolitik pun tidak terlalu keras. Berarti ya, bisa dikatakan ada oknum gitu yang membawa isu atau yang sedemikian rupa ingin membentur-benturkan? Iya, oknum sih tidak, tetapi memang eranya karena pengaruh pemikiran ya dari mana-mana, sehingga kadang-kadang pemikiran ya yang keluar dari mainstream itu bisa jadi ini lalu kemudian diikuti oleh Habib, dan Habib akan lebih mudah diterima di Jakarta terutama ya oleh pengikut-pengikutnya ya, sehingga seakan-akan ketika secara politik itu berlawanan, ini seakan-akan menjadi kontra antara Habib dan Kiai. Padahal ini sebetulnya biasa-biasa saja menurut saya. Jadi politik yang dilakukan oleh Habib, jika mereka mengikuti kegiatan politik juga
tidak menyatu, tidak satu pandangan, mereka juga berbeda-beda. Tetapi ada memang yang agak keras, yang lebih menyuarakan bahwa Islam itu bisa tegak kalau memang melalui jalur politik. Tapi rata-rata Habib yang saya lihat di Jakarta tidak demikian. Justru Islam itu bisa berkembang di Jakarta bukan karena faktor politik, tapi lebih pada pendekatan-pendekatan budaya, tradisi, ya melakukan pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan dianggap ini face to face Habib dengan Kiai, hanya persoalan ya berbeda dalam hal politik. Tetapi memang karena di Jakarta terutama pengikut Habib itu luar biasa, harus kita akui. Sehingga ketika ada perbedaan, terutama berbeda pendapat dengan Habib, dianggapnya ada kesan kalau itu berbeda dalam masalah agama, padahal ini hanya persoalan politik semata. Nah, oleh karena itu NU terutama kami ingin mencoba untuk bagaimana mengembalikan bahwa Habib dan Kiai itu satu kesatuan. Dengan cara apa, Kiai? Ya, kita melakukan pendekatan-pendekatan. Kita diskusi, kita ikuti, datang ke para habaib, mengikuti pengajian mereka. Kita pun sebaliknya habaib juga kita undang ke pengajian-pengajian kami. Bahkan pada periode ini misalnya PWNU DKI Jakarta memasukkan kepengurusannya, struktur kepengurusan PWNU itu antara lain adalah para habaib, bahkan lebih dari 5-6 orang yang menjadi pengurus inti di PWNU. Ini supaya kesan kalau kiai-kiai lokal terutama yang ada di NU itu kesannya seakan-akan berseberangan dengan habaib, padahal tidak seperti itu yang terjadi. Oke. Baik, Kiai, kita akan beralih lagi ke Gus Smith. Tadi Gus sempat menerangkan tentang peranan Kiai dan juga habaib dari segi harakah ternyata sama. Kemudian amaliyahnya banyak yang sama. Iya. Namun ternyata tadi kata Kiai Samsul, ternyata fikroh atau pemikiran, terutama pemikiran politik antara Kiai di DKI dan habaib ternyata berbeda. Menurut pendapat panjenengan ini seperti apa? Itu hal wajar. Jangan kata Kiai dengan Habib dengan Habib ya juga tidak satu suara, terutama politik ya. Kiai dengan Kiai ya di NU itu beda pendapat, Kiai biasa. Nah, kalau kita lihat Basul Masail, kadang-kadang sampai saling tuding. Tapi begitu selesai ya ngopi bareng, garger bareng, itu biasa. Cuman ya tadi karena mungkin peranan media, peranan oknum-oknum yang mungkin tidak menginginkan Islam itu damai di Indonesia, sehingga terjadi kesan seperti itu. Nampaknya di tataran grassroots belum dapat menerima hal yang seperti itu, Gus. Iya, ya makanya gini, ngajak orang marah itu mudah, yang sulit memahamkan. Kiai Samsul ceramah bab toharoh, nggak mungkin tuntas 2 jam memahamkan orang kan. Toharoh itu nggak mungkin 2 jam tuntas, nggak mungkin. Benar. Tapi kalau ngajak orang marah 10 menit 1000 orang berangkat. Kita tahu gak ini sekarang sedang dikuasai oleh etnis A, agama A, ekonomi. Wah, yuk kita berangkat. Allahu Akbar. Berangkat semua udah. Ngajak orang marah itu 10 menit berangkat semua. Nah, yang sulit itu tadi memahamkan ilmu. Ya contoh seperti kemarin ya, ketika rame-rame demo itu ada fenomena sholat Jumat di Monas. Terlepas saya pro dan tidak. Betul. Ya. Nah, kalau dikaji secara fikih, ya, ini ada masjid Istiqlal Jumatan. Ini lapangan orang Jumatan. Terus kita mau pakai tolak ukur apa? Misalnya madzhab Syafi'i. Nah,
syarat iqamatul Jumat. Kan ada mustautin, ada jarak dengan masjid terdekat dan sebagainya. Terus bagaimana? Ini rata-rata orang yang datang ini kan nggak nge situ kan. Ini yang mengadakan mustautin apa bukan? Artinya mustautin itu penduduk asli. Sebagian kan pendatang. Bahkan mungkin warga Jakarta asli kan bisa dihitung dengan jari. Yang kemudian yang kedua, dekat di tempat itu ada masjid Istiqlal yang Jumatan juga. Rata-rata nanti yang Akbar ini, yang semangat ini ketika kita tanya begitu nggak paham. Nah maka betul kata beliau, ya ini harus kita kembalikan lagi seperti al-muqafadah al-qudhi misalnya. Di masjid-masjid, di musola-musola, kita perbanyak pengajian kitab-kitab salaf. Salafus saleh maksudnya, bukan salafi. Bagaimana kita kemudian mengkaji lagi Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Ketika cerita Jumatan, ya rujukannya jelas. Ketika cerita politik, ya jelas rujukannya. Ahkam sultaniyah dan lain-lain. Kembali lagi, musola-musola di DKI ini seperti era bapak-bapak kita dulu, orang tua-tua kita dulu. Ada pengajian kitab, tidak hanya ceramah, tapi materinya jelas. Insya Allah kalau sudah begitu, orang sudah tercerahkan, terpahami, ya tidak mudah dibentur-benturkan. Siap. Baik Gus Nif, sesi terakhir Kiai mungkin bisa memberikan kesimpulan paling tidak untuk masyarakat secara umum dan kaum Nahdliyin DKI secara khususnya tentang ulama, Kiai dan Habaib Kiai Samsul. Ya, ke depan memang harus kita mencoba supaya dikotomi antara Kiai dan Habib itu harus mulai diperkecil. Sehingga yang harus kita kedepankan adalah kepentingan bersama, sama-sama membangun umat. Bisa jadi perannya berbeda tetapi saling melengkapi. Katakanlah kalau para habaib ini kalau di Jakarta memang banyak yang menggunakan pendekatan ya zikir, sholawat dan lain sebagainya. Dan itu pengikutnya banyak sekali. Majelis. Ya, majelis sholawat, majelis Rasulullah, majelis zikir Asmaul Husna misalnya. Tidak dengan penggunaan kata pesantren seperti sementara kiai-kiai lebih menggunakan pendekatan keilmuan misalnya pengajian-pengajian kitab kuning. Walaupun sekarang sudah mulai combine. Jadi para habaib juga tidak hanya membaca zikir, sholawat, rotibul hadda dan lain sebagainya, tetapi juga sudah mulai diselingi pembacaan kitab. Sementara juga sebaliknya, ulama-ulama atau kiai-kiai di Jakarta saya melihat di dalam pengajiannya sebelum ngaji itu baca zikiran bersama. Nah, saya kira kombinasi yang seperti ini adalah cukup baik. Tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh para habaib dilakukan oleh para kiai, sementara juga tradisi para kiai juga sekarang dilakukan oleh para habaib. Hanya memang problemnya ketika di grassroots pengikut jamaahnya ini. Kadang-kadang kurang memahami substansi ajaran yang dibawa oleh para kiai maupun para habaib. Sehingga sering dibentur-benturkan. Memang problemnya adalah problem ketika terkait dengan kepentingan yaitu politik. Padahal politik itu hanya sifatnya sesaat. Kali ini mungkin katakanlah ya, kalau mau real apa adanya, misalnya ada beberapa kiai yang berseberangan dengan habaib dalam aspek politik tahun ini. Tetapi 5 tahun yang akan datang siapa tahu. Ternyata ada tokoh yang sama-sama satu visi misinya sama. Ya, dan didukung bareng-bareng. Saya kira ini bisa jadi. Dan saya berharap itu yang ada di Jakarta. Baik itu pilihan gubernur maupun pilihan presiden misalnya. Ternyata versi kiai dengan versi habaib sama, pilihan yang sama. Ini meruntuhkan teori gap antara habaib dan kiai. Oke, baik Kiai Samsul, terima kasih.
Pemirsa Al-Baqiyah TV, demikian perbincangan kita pada sesi kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain waktu bersama Kiai Haji Samsul Ma'arif selaku Ketua PWN DKI Jakarta dan juga Gus Mif selaku Ketua Umum DPP Asyarifiyah. Dari saya sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.